Di Moto3 Thailand, Almansa David ikut beri komentar jujur dan berkelas begini soal kiprah mengagumkan Veda Ega yang raih posisi 5 di race debutnya. Sampai bahkan sindir keras rival Veda Ega, yakni Uriarte Brian, yang malah gak terima kalah telak. Sementara itu, di sisi lain, pembalap legendaris Honda, Alex Espargaro, terang-terangan takjub dan sebut Veda Ega begini di hadapan media. Satu Indonesia bisa sangat bangga Paul mendengarnya. Benarkah demikian? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Prestasi luar biasa ditorehkan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, pada race pembuka Moto3 2026 yang digelar di sirkuit Buriram, Thailand, Minggu 1/3 2026 siang WIB. Melakoni debut perdananya di kelas Moto3, rider asal Gunung Kidul itu langsung mencetak kejutan besar dengan finish di posisi kelima. Start dari grid kelima, Veda tampil penuh percaya diri. Ia tak hanya menjaga posisinya di rombongan depan, tetapi juga beberapa kali melakukan manuver berani yang membuatnya sempat merangsek ke posisi ketiga. Di momen itu, ia berada tepat di belakang dua pembalap Spanyol yang tampil dominan, yakni David Almansa dan Máximo Quiles. Meski sempat turun ke posisi 6 akibat ketatnya duel antar pembalap, Veda akhirnya mampu mengunci posisi kelima saat bendera finish dikibarkan. Ia pun berhak atas 11 poin penting di klasemen awal musim. Dalam balapan tersebut, podium pertama diraih David Almansa, disusul Máximo Quiles, kemudian Valentin Perone, Alvaro Carpe, dan Veda Ega Pratama di urutan kelima. Namun yang menarik, kemenangan Almansa ternyata tak membuatnya menustuk mata terhadap performa luar biasa sang debutan asal Indonesia. Justru sebaliknya, pembalap Spanyol itu melontarkan komentar jujur sekaligus penuh kekaguman terhadap kiprah Veda di Thailand. Dalam sesi wawancara imajinatif seusai balapan, Almansa mengaku terkejut dengan keberanian dan kualitas balap Veda. "Saya kaget sekaligus kagum dengan Veda," ujar Almansa terbuka. Dia menjalani debut yang luar biasa. Tidak mudah langsung tampil sekompetitif itu di Moto3. Menurutnya, apa yang diperlihatkan Veda di Buriram bukan sekedar keberuntungan. Almansa secara khusus menyoroti momen ketika Veda sempat berada di posisi 3 dengan cara yang impresif. "Saya melihat beberapa cuplikan saat dia naik ke posisi 3. Cara dia melakukannya sangat luar biasa. Itu bukan manuver biasa. Itu adalah sinyal kuat bahwa dia bisa bersaing di papan atas Moto3, ungkap Almansa. Lebih jauh lagi, sang juara Thailand itu mengaku tak menyangka akan melihat pembalap Indonesia tampil sedemikian solid di tengah dominasi rider Eropa. "Sejujurnya, saya takjub ada pembalap dari Indonesia yang punya kualitas besar dan bisa mengalahkan banyak pembalap Eropa," katanya. Itu menunjukkan bahwa talenta datang dari mana saja. Almansa bahkan memprediksi Veda berpotensi menjadi pesaing utama dalam perebutan posisi depan musim ini jika mampu menjaga konsistensi. "Kalau dia bisa tampil seperti ini secara konsisten, dia akan jadi pesaing utama di Moto3. Saya yakin itu," tegasnya. Tak hanya itu, Almansa juga memberikan prediksi mengejutkan jelang seri berikutnya di Brazil. "Saya tak akan kaget jika di seri Brasil nanti Veda naik podium," ujarnya mantap. Interlagos memang baru bagi banyak pembalap, tapi dengan mentalitas yang dia tunjukkan di Thailand, semuanya mungkin. Seri kedua akan berlangsung di sirkuit Interlagos, Brazil, lintasan legendaris yang lebih dikenal sebagai arena balap Formula One. Bagi Veda, ini akan menjadi pengalaman pertama mentas di sana. Tantangan jelas tidak ringan, namun dukungan dan pengakuan dari sang juara seri pembuka itu tentu menjadi suntikan motivasi tersendiri. Almansa pun menutup komentarnya dengan pesan sportif yang mencerminkan semangat kompetisi sehat. "Jadi tetap semangat Veda Ega, jangan berpuas diri. Mari kita berikan yang terbaik dan bersaing di papan atas Moto3 musim ini. Dan semoga kita bisa bersama-sama naik ke Moto2 musim depan." Pernyataan itu bukan hanya bentuk apresiasi,
tetapi juga ajakan terbuka untuk bersaing secara positif. Sebuah rivalitas yang dibangun di atas rasa hormat dan pengakuan terhadap kualitas. Perjalanan Veda sendiri memang menunjukkan grafik peningkatan tahun ke tahun. Pada 2023, ia menjadi juara Asian Talent Cup. Lalu pada 2024 dan 2025, ia berlaga di Red Bull MotoGP Rookies Cup. Setelah finish ke-8 pada 2024, Veda melesat menjadi runner-up klasemen akhir 2025, sebuah lonjakan performa yang signifikan. Kini di Moto3 2026, ia kembali membuktikan bahwa proses panjang itu bukan kebetulan. Debut finish ke-5, sempat bertarung di posisi podium dan mendapatkan pujian langsung dari juara seri adalah sinyal kuat bahwa Indonesia memiliki talenta yang siap bersinar di panggung dunia. Pertanyaannya kini, mampukah Veda menjaga konsistensi di Interlagos? Akankah prediksi Almansa menjadi kenyataan dengan hadirnya Veda di podium Brazil? Atau justru rivalitas keduanya akan semakin panas seiring berjalannya musim? Sementara itu, di sisi lain, setelah mendapat apresiasi tinggi dari Honda Racing Corporation, kini perhatian datang dari sosok yang namanya begitu dikenal di pedok MotoGP modern, Alex Espargaro. Pembalap asal Spanyol yang lama berkiprah di kelas utama itu disebut ikut mengikuti perkembangan balap kelas ringan musim ini. Dalam sebuah wawancara imajinatif yang beredar luas di pedok, Espargaro menyampaikan komentar panjang dan penuh makna soal kemunculan talenta muda Indonesia tersebut. Espargaro mengaku terkejut sekaligus kagum melihat bagaimana Veda langsung tampil kompetitif pada balapan debutnya di sirkuit internasional Chang Buriram. Finish ke-5 dalam balapan 19 lap, bahkan sempat bertarung dalam perebutan podium, dinilai sebagai pencapaian luar biasa bagi pembalap 17 tahun. Saya benar-benar kaget melihat bagaimana dia tampil, ujar Espargaro. Debut di Moto3 itu tidak pernah mudah, tapi dia terlihat tenang, percaya diri, dan tidak takut bertarung dengan pembalap Eropa yang sudah punya banyak pengalaman. Sebagaimana diketahui, Veda sempat naik ke posisi ketiga pada lap ke-6 dan terlibat duel sengit dengan para rival seperti Adrian Fernandez, Maximo Huiles, dan Valentin Perone. Meski akhirnya harus puas finish ke-5, performanya tetap dinilai sebagai salah satu kejutan terbesar di seri pembuka. Espargaro bahkan mengaku bangga melihat perkembangan balap motor Indonesia yang kini mampu melahirkan pembalap kompetitif di panggung dunia. Dulu kita melihat Indonesia sebagai negara dengan fans yang luar biasa. Tribun penuh, penonton fanatik. Sekarang kita melihat mereka bukan hanya jadi penonton, tapi jadi pembalap yang benar-benar bersaing, katanya. Itu perkembangan yang sangat besar. Menurut Espargaro, kemunculan Veda membuka mata dunia bahwa Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam olahraga balap motor. Veda membuka mata banyak orang bahwa Indonesia punya talenta yang bisa bersaing dengan pembalap Eropa. Ini bukan soal kebetulan satu balapan, ini soal kualitas dan kerja keras, tegasnya. Namun sebagai pembalap yang pernah merasakan tekanan besar di level tertinggi, Espargaro juga memberikan nasihat penting. Ia mengingatkan agar Veda tetap fokus dan tidak terlena oleh pujian. Yang paling penting sekarang adalah tetap fokus pada balap, jangan sampai terkena star syndrome, ujar Espargaro dengan nada bijak. Dia masih sangat muda, perjalanan masih panjang, setiap balapan adalah proses belajar. Espargaro menekankan bahwa konsistensi dan mentalitas adalah kunci untuk berkembang di kejuaraan dunia. Kalau dia terus bekerja keras, mendengarkan tim, dan menjaga mentalnya tetap rendah hati, dia bisa berkembang jauh lebih besar lagi, tambahnya. Berikan yang terbaik di setiap race, bukan hanya saat kamu berada di depan, tapi juga saat kamu kesulitan. Tak hanya menyoroti Veda secara individu, Espargaro juga menyampaikan pesan kepada publik Indonesia. Indonesia harus bangga, tapi bukan hanya bangga, juga harus menjaga dan mendukungnya dengan cara yang benar, katanya. Talenta seperti ini perlu lingkungan yang sehat untuk berkembang. Debut Veda memang menyita perhatian. Start dari posisi 5 dan finish di posisi yang sama, dia membuktikan bahwa dirinya layak diperhitungkan dalam perebutan podium ke depan. Bahkan pihak Honda melalui pernyataan resminya menilai hasil tersebut sebagai bukti bahwa Veda punya masa depan cerah. Dalam laman resmi mereka, Honda Racing menulis, meski pada akhirnya belum mampu mengamankan tempat di podium,
Finish kelima tersebut membuktikan bahwa dirinya layak diperhitungkan ke depannya. Mereka juga menambahkan, pembalap Honda Tim Asia Veda Pratama menikmati debut yang sukses di ajang Moto3 Thailand hari ini. Dia tampil kompetitif sepanjang balapan 19 lap di Chang International Circuit dan finish di posisi kelima saat bendera finish dikibarkan. Sementara itu, balapan tersebut dimenangkan oleh David Almanza yang tampil dominan mengungguli para rivalnya. Namun di tengah euforia kemenangan dan sorotan media, nama Veda tetap menjadi perbincangan utama. Bukan hanya karena hasilnya, tetapi juga karena simbol yang ia bawa, kebangkitan balap motor Indonesia di level global. Espargaro menukup komentarnya dengan harapan besar. Saya berharap dia terus berkembang dan suatu hari nanti kita melihatnya naik ke kelas yang lebih tinggi. Ujarnya, harumkan nama Indonesia, tetap rendah hati dan terus belajar. Dunia sedang melihat. Kini langkah Veda di Moto3 bukan lagi sekedar perjalanan pribadi, tetapi juga representasi mimpi besar bangsa. Dengan dukungan yang tepat, fokus yang terjaga dan mental baja, bukan tak mungkin nama Indonesia akan semakin sering terdengar di podium dunia balap motor. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Pembalap Veda Pratama memetik banyak pelajaran dalam debutnya di Moto3. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, mencuri perhatian dunia balap saat menjalani debutnya di kejuaraan dunia kelas Moto3 Thailand 2026 yang digelar di sirkuit Buriram, Minggu, tanggal 1 Maret 2026. Turun sebagai rookie, rider Honda Tim Asia itu langsung menunjukkan kualitas yang membuat publik tanah air bangga. Start dari posisi kelima, Veda mampu mempertahankan konsistensinya hingga garis finish dan mengakhiri lomba di posisi yang sama. Sebuah hasil yang tidak bisa dipandang sebelah mata, apalagi mengingat ini adalah balapan perdananya di panggung dunia. Selepas lampu start padam, Veda tak sekadar menjaga posisi, ia justru langsung terlibat dalam duel ketat memperebutkan posisi 3 besar. Bersama Valentin Perone, Alvaro Carpe, dan Adrian Fernandez, Veda membentuk rombongan kecil yang saling bergantian menekan satu sama lain dalam perebutan podium. Bahkan dalam beberapa lap, Veda sempat memimpin grup tersebut dengan menempati posisi ketiga. Momen itu menjadi salah satu adegan paling menegangkan sekaligus membanggakan bagi penggemar Indonesia. Melihat pembalap merah putih berada di barisan depan dan memimpin persaingan jelas menjadi sinyal kuat bahwa talenta Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Sayangnya, sebuah kesalahan kecil membuat Veda sempat melebar. Insiden itu membuat momentumnya sedikit terganggu, dan sejak saat itu ia harus bekerja ekstra keras untuk kembali ke posisi 3 besar. Meski sudah berusaha keras mengejar, persaingan yang begitu ketat membuatnya akhirnya harus puas finish di urutan kelima. Melalui keterangan pers yang diterima bola.com, Veda mengungkapkan perasaannya setelah balapan yang penuh emosi tersebut. Ia mengakui pengalaman ini sangat berarti dalam perjalanan karirnya. Balapan hari ini sungguh luar biasa bagi saya karena ini adalah debut saya di kejuaraan dunia. Dan saya rasa kami telah melakukan pekerjaan yang sangat baik bersama tim, kata pembalap binaan PT Astra Honda Motor itu. Pernyataan tersebut mencerminkan rasa syukur sekaligus kebanggaannya bisa tampil kompetitif sejak awal. Bagi Veda, bukan hanya hasil yang penting, tetapi juga proses yang ia lalui bersama tim sepanjang akhir pekan balapan. Ia juga tak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapinya selama lomba berlangsung. Saya banyak belajar dari balapan ini, dan pengalaman itu akan sangat penting untuk masa depan. Selama balapan, saya sedikit kesulitan dengan cuaca panas dan juga dengan manajemen ban. Tetapi saya terus berusaha dan mencoba mengejar kelompok yang berjuang untuk podium. Cuaca panas khas Thailand memang menjadi tantangan tersendiri. Selain faktor fisik, pengelolaan ban di suhu tinggi sangat menentukan performa motor, terutama di kelas Moto3 yang terkenal dengan persaingan rapat dan tempo tinggi di setiap lap. Namun Veda memilih fokus untuk terus bertarung dan memaksimalkan setiap peluang yang ada. Tak lupa ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh kru yang telah bekerja keras menyiapkan motor dan strategi balap. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim karena mereka telah melakukan pekerjaan yang hebat akhir pekan ini.
kami akan terus bekerja keras dan terus meningkatkan performa untuk balapan berikutnya. Ucapan itu menunjukkan kedewasaan Veda sebagai pembalap muda yang memahami pentingnya kerja kolektif dalam dunia balap profesional. Kesuksesan di lintasan bukan hanya hasil kerja individu, tetapi buah dari kolaborasi tim yang solid. Kini tantangan berikutnya sudah menanti. Seri kedua Moto3 2026 dijadwalkan berlangsung di Autodromo Internasional Ayrton Senna 20 hingga 22 Maret. Trek yang baru saja direnovasi tersebut akan menjadi pengalaman baru bagi Veda. Adaptasi cepat dan konsistensi akan kembali diuji. Pertanyaannya, mampukah Veda mempertahankan bahkan meningkatkan performanya di seri selanjutnya? Apakah ia bisa kembali bersaing di barisan depan dan mungkin saja menembus podium? Perjalanan masih panjang, namun debut impresif di Buriram telah memberikan harapan besar bagi Indonesia. Kini, dukungan publik menjadi salah satu energi penting bagi sang pembalap muda. Bagaimana menurut Anda? Apakah Veda Ega Pratama berpeluang mencetak hasil lebih besar di seri berikutnya? Tulis pendapat Anda, dan mari kita dukung terus langkahnya mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama lanjutkan hasil manis di Moto3 Brasil 2026. Pembalap muda Indonesia yang memperkuat Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, mengaku sangat puas dengan hasil yang diraihnya pada seri pembuka Moto3 Thailand 2026. Meski demikian, rider berusia 17 tahun itu tak ingin larut dalam euforia. Ia langsung mengalihkan fokusnya ke seri berikutnya, yakni Moto3 Brasil 2026. Debut Veda di kelas Moto3 benar-benar berjalan manis. Pembalap kelahiran Gunung Kidul, Yogyakarta tersebut sukses finish di posisi kelima pada balapan yang berlangsung di sirkuit internasional Chang, Minggu 1 Maret 2026 siang WIB. Hasil itu terasa istimewa karena merupakan balapan pertamanya di ajang kejuaraan dunia. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @veda_54, Veda mengungkapkan rasa bahagianya atas pencapaian tersebut. Grand Prix Thailand selesai. Senang dengan hasil P5 di balapan Grand Prix pertama saya. Tulis Veda Ega Pratama dalam Instagramnya @veda_54 dikutip Selasa 3 Maret 2026. Kalimat singkat itu menggambarkan kepuasan sekaligus kebanggaan seorang pembalap muda yang berhasil menjawab tantangan besar di debutnya. Start dari posisi kelima dan mengakhiri lomba di urutan yang sama bukanlah perkara mudah, apalagi di kelas Moto3 yang terkenal sangat ketat dan penuh duel agresif. Veda pun menyadari bahwa hasil positif tersebut tidak diraih seorang diri. Ia menekankan pentingnya kerja keras tim yang mendukungnya sepanjang akhir pekan balapan. Karena itu, ia tak lupa menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kru yang telah bekerja tanpa lelah. Terima kasih sebesar-besarnya kepada tim atas kerja luar biasa sepanjang pekan ini, sambungnya. Ucapan itu menunjukkan kedewasaan Veda dalam memahami arti kebersamaan di dunia balap profesional. Setiap setelan motor, strategi pit, hingga evaluasi data menjadi bagian penting dari keberhasilan di lintasan. Walau puas, Veda menegaskan bahwa dirinya belum sepenuhnya merasa cukup. Juara Asia Talent Cup 2023 itu menegaskan tekadnya untuk kembali tampil maksimal pada seri berikutnya di Brasil yang akan digelar 20-22 Maret 2026. Perjuangan berlanjut di Brasil, tegas Veda Ega Pratama. Pernyataan tersebut memperlihatkan mentalitas kompetitif yang kuat. Ia tak ingin berlama-lama merayakan hasil manis di Thailand. Fokusnya kini tertuju pada tantangan baru di Brasil yang tentunya menghadirkan karakter lintasan dan kondisi berbeda. Penampilan Veda pada balapan perdananya memang menyedot perhatian pencinta balap. Sepanjang lomba, ia sempat terlibat duel sengit dalam perebutan podium ketiga. Beberapa kali ia bertukar posisi dan menunjukkan keberanian dalam mengambil racing line di tengah tekanan rival-rivalnya.
Namun, upayanya untuk mempertahankan posisi ketiga belum membuahkan hasil maksimal. Ia akhirnya harus rela turun dan menyelesaikan balapan di posisi kelima. Meski belum mampu meraih podium, performanya tetap dianggap luar biasa untuk ukuran debutan. Kiprah impresif tersebut bahkan mendapat sorotan dari Honda Racing Corporation. Tim pabrikan asal Jepang itu memberikan pujian tinggi kepada pembalap bernomor motor 9 tersebut. Mereka menilai Veda layak diperhitungkan dalam perebutan podium pada balapan-balapan selanjutnya. Apresiasi dari tim sebesar HRC tentu menjadi sinyal kuat bahwa performa Veda benar-benar berada di radar tim elit MotoGP. Ini bukan sekedar pujian biasa, melainkan pengakuan atas potensi yang dimilikinya. Kini pertanyaan besar muncul, mampukah Veda menjaga konsistensi di seri Brasil nanti? Apakah ia bisa melangkah lebih jauh dan menembus podium pertamanya di Moto3? Dukungan publik Indonesia tentu akan menjadi energi tambahan bagi pembalap muda ini. Perjalanannya masih panjang dan setiap seri akan menjadi ujian baru bagi mental serta kemampuannya di lintasan. Bagaimana menurut Anda? Apakah Veda Ega Pratama berpeluang meraih hasil lebih besar di Moto3 Brasil 2026? Atau justru akan ada tantangan berat yang harus ia taklukkan terlebih dahulu? Yuk, tuliskan pendapat Anda. Dan mari kita terus dukung langkahnya mengharumkan nama Indonesia di pentas balap dunia.